Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 6 Juli 2022 kita bisa kumpul lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama Ibu Retno. Nah, sebelumnya Ibu akan absen dulu, tapi silahkan duduk dulu, sok. Abdul, bajunya kenapa keluar? Itu masukin dulu. Asep, yang lainnya, Farah, itu kenapa kacanya? Nanti dimasuk. Udah cantik. Gennya malah cek. Dulu. Sok disimpan. Ya Bu. Kaca dan lain-lain, HP disimpan dulu karena sekarang Ibu tidak menginstruksikan untuk menggunakan HP. Jadi coba disimpan dulu. Kalau ya, siap Bu. Pokoknya kalau HP-nya ada di atas meja, Ibu akan bawa gitu. Nah, Ibu absen dulu ya, sambil kalian beres-beres, Ibu absen dulu. Asep ada? April? Ada Bu. Citra? Dede? Ibu. Ica? Abdul? Baiti? Selalu Bu. Mas? Hadir Bu. Riki? Farah? Ada ya semua? Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, di cuaca yang Ada Bu sekarang Retno. sedang hujan, kalian harus jaga kesehatan, apalagi sudah kelas 12, nanti yang akan dihadapinya bukan hanya mau naik kelas. Jadi naik kelas ke perguruan tinggi. Jadi harus menjaga kesehatan, makanannya dijaga, jangan makan yang pedes-pedes karena banyak yang sakit kemarin Ibu lihat, pilek, batuk, pusing, pulang gitu. Jadi diusahakan jaga kesehatan, makanannya juga harus dijaga. Nah, hari ini sesuai dengan bahasan yang Ibu janjikan minggu kemarin, Ibu akan membahas lanjutan dari pemerintahan Orde Baru. Kalau pada pertemuan sebelumnya Ibu membahas mengenai kebijakan politik, nah untuk pertemuan sekarang kita akan membahas atau belajar mengenai kebijakan ekonominya. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen. Sebenarnya untuk bahan ajar Ibu sudah kirim ke grup WhatsApp kelas. Jadi bahan ajar, kemudian media ajar, sama nanti yang harus dikerjakan juga Ibu sudah kirim. Jadi nanti kalian tinggal baca aja di situ. Nah, termasuk yang Ibu akan tampilkan ini. Nah, hari ini tujuan dari kita belajar kondisi ekonomi pada masa Orde Baru ialah kita harus paham dulu gimana kondisi awal ekonomi pada masa Orde Baru. Kemudian mengidentifikasi informasi mengenai kondisi ekonomi pada masa Orde Baru, kemudian menganalisisnya. Setelah menganalisis, kalian tulis di dalam diagram fishbone. Setelah menulis di diagram fishbone, ngapain lagi? Nah, terus nanti kita akan presentasi, kalian yang presentasi gitu. Nah, kegiatannya seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada mengamati video atau materi yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti kalian akan diskusi kelompok sesuai dengan kelompok minggu kemarin. Jadi kan minggu kemarin sudah dibuat kelompok ya. Nanti Ibu ingatkan lagi pembagian kelompoknya. Kemudian yang ketiganya mengisi diagram sebab akibat fishbone. Ayo fish teh naon? Ikan Bu. Ikan. Lauk. Iwak Bu. Tulang ya, tulang. Ikan Bu, ikan. Iwak peye Bu. Ikan. Yang keempat, kemudian kita nanti setelah menulis di diagram sebab akibat, kita akan presentasi kelompok. Kita lanjut ya. Nah, pernah nggak kalian, jadi Ibu akan awali dengan pernah nggak kalian makan nasi yang enak, bersih, pulen, bodas gitu, terus pulen gitu. Terus pernah tidak diajak sama mama atau bapak beli beras, itu tuh ada gambarnya juga di situ, ada yang harganya 12.000, 9.500, 10.000 gitu. Kalian belinya yang mana? Kalau Citra beli yang mana? Biasanya makan nasi yang harganya berapa? Bu, biar kenyang, biar nambah terus. Tapi Citra meni begeng wae atuh, kurang. Makannya sedikit berarti. Iya Ibu, saya mah nggak tahu lemaknya dikemanain kali. Iya. Nah,
Jadi kalau misalnya kalian lihat itu, padahal padinya sama ya. Kenapa harga berasnya beda-beda? Tuh ada yang 7.000, ada yang 9.500, ada yang 13.000. Nah, karena apa biasanya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Berasnya mah sama, cuma beda, ada yang putih banget, ada yang agak krem gitu. Tapi kenapa ya? Kok hasilnya ada yang pulan, ada yang nggak pulan? Siapa yang mau berpendapat? Kayaknya mah Bu, Kualitasnya mungkin ini tuh Bu. gara-gara bibitnya, terus Iya tempat Bu, jenis penanamannya, padinya Bu. Iya, jenis betul. padinya, Sama hama tempat Bu, sama penanaman. Mas, pupuknya Bu, betul. pupuk. Kayaknya mah dari bibitnya, karena kan kita juga kalau kalau lihat tomat ya, datang kalah sama. Nah, hanya kok hasilnya ada yang gede, ada yang enggak gede gitu. Jadi kayaknya dari bibitnya. Nah, oke, kita bahas lagi selanjutnya. Coba ingat-ingat apa cerita-cerita apa yang orang tua kalian pernah diceritain ke kalian. Misalnya kadang-kadang suka tiba-tiba cerita, dulu mah mamah teh kieu 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 kieu, atau baheula mah mamah teh ke sekolah jalan kaki, kamu mah naik angkot, kamu mah naik motor, tapi meni hararese misalnya gitu. Nah, kita ibu akan tanya satu-satu. Kalau Baiti Baiti pernah diceritain apa dulu, zaman dulu? Biasanya di mamah teh diawali dengan zaman dulu mah mamah cenah gitu. Iya Ibu, Mama pernah cerita kalau dulu itu nyari kerja gampang banget Bu. Gampang ya. Kalau sekarang mah gampang atau susah Baiti? Ya tergantung juga sih Bu, ada yang dia susah, tapi ada yang gampang juga. Lebih banyaknya susah Bu, Susah ya. nggak kayak segampang dulu kata Mama. Gimana kalau Dimas? Dimas gimana? Suka diceritain nggak sama orang tua? Suka Ibu, suka diceritain. Katanya kalau jadi guru atau PNS cukup bisa baca hitung aja udah bisa Bu. Iya. Sekarang susah Bu untuk jadi PNS ASN Bu. Jadi Itu kata Mama. jadi guru teh sekarang mah susah ya. Tapi kalau dulu mah biasanya gampang. Betul, itu temuan yang memang ada pada zaman Orde Baru. Nah, Ibu akan tanya nih, kalau Orde Baru itu dari tahun berapa sih? Ica, Ica, tahun berapa Orde Baru teh ya? Kedengeran nggak Bu? Oh, nggak kedenger. Kalau nggak, halo Bu, Ya, kalau nggak salah Orde Baru itu dari tahun 1966 bukan sih Bu? 66. Orde Baru dari 66 ya, 66 sampai Eh, kapan Ica? iya dari 66 ya, dari 66 sampai 98 Ibu kalau nggak salah. 98. Nah, berarti mama Iya, kalian itu betul saya dari 66 sampai iya. sekitar 98. Jadi mama kalian itu atau orang tua kalian itu kelahirannya mungkin sekarang di umur 40-an, kepala 4, mungkin ada yang kepala 3, tapi itu kayaknya masih pada muda sekali ya. Jadi keluar SMA terus nikah. Nah, jadi sangat tahu bagaimana kondisi Orde Baru pada saat itu termasuk kondisi ekonominya. Jadi di dalamnya tadi betul kata Dimas bahwa jadi PNS zaman dulu gampang, kalau sekarang susah. Terus kata Baiti tadi yang nganggur eh eh, apa nyari kerja itu kalau zaman dulu gampang, tapi kalau sekarang mah relatif susah. Nah, sebelum itu kita perhatikan dulu video ya ini. Nah, coba. Nah, isi videonya yaitu mengenai penataan kehidupan ekonomi yang tadi disampaikan, ada kehidupan politik, kemudian ada sosialnya juga. Nah, kita bahas satu-satu. Ternyata gimana sih kondisi ekonomi pada masa Orde Baru teh, diantaranya ada kebijakan yang dikeluarkan sama Soeharto. Satu, ada trilogi pembangunan, dua, repelita, tiga, revolusi hijau. Trilogi pembangunan berarti tiga, repelita itu rencana pembangunan 5 tahun per 5 tahun. Kemudian kalau revolusi hijau itu merupakan perbaikan di sektor yang hijau-hijau. Kalau kalian ingat yang hijau-hijau berarti ingatnya ke tanaman pertanian gitu yang diingatnya. Nah, trilogi pembangunan teh apa aja? Satu,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Karena dari Sumatera sampai ke wilayah timur ya, sampai ke Irian Jaya kalau dulu mah. Itu belum merata pembangunannya. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jadi harus tinggi pertumbuhan ekonominya, kata Soeharto. Kemudian harus ada stabilitas, harus stabil kondisi nasional yang sehat serta dinamis. Itu merupakan bagian dari trilogi pembangunan. Kemudian tadi Ibu menyebutkan ada repelitas, sudah ada repelitas 1 sampai dengan 6, kemudian ada revolusi hijau. Apa sih revolusi hijau teh? Revolusi hijau itu adalah modernisasi. Jadi kalau sebelumnya tradisional, sekarang udah modern dengan menggunakan alat-alat yang modern, penggunaan pupuk, pestisida, kemudian ada irigasi, perbaikan irigasi. Satu lagi. Nah, bisa dilihat nih. Jadi sampai Bapak Soeharto sama Ibu Tin itu istrinya turun ke sawah-sawah. Nah, ini nih lihat nih katanya panen padi dengan bibit unggul. Jadi ada penelitiannya sehingga panen di Indonesia ini yang kadang-kadang 1 tahun itu 2 kali atau 1 kali, bahkan karena ada gagal panen menjadi 3 kali dalam 1 tahun itu. Kebijakan pembangunan yang lainnya diantaranya ada pembangunan SD Impres, ada program wajar atau wajib belajar, kemudian ada program KB, ada program kesehatan masyarakat, diantaranya dengan adanya puskesmas dan posyandu. Sekarang ada ya puskesmas dan posyandu. Jadi dulunya puskesmas dan posyandu ini adanya ketika Orde Baru, dimimikian pas Orde Baru. Kemudian ada IDT, Impres Desa Tertinggal. Jadi seperti memberikan bantuan kepada desa dengan cara memberikan bantuan keuangan gitu. Nah, di sini Ibu skip dulu mengenai kelebihan pada masa Orde Baru. Tapi nanti kalian diskusikan berdasarkan bahan ajar, sumber belajar yang Ibu sudah kasih melalui WA Guru. Nah, ini Ibu bagi dalam 4 kelompok. Di antaranya ada kelompok 1, Asep, Citra, Hani, Ramdan untuk trilogi pembangunan. Kelompok 2-nya ada April, Vicky, Raka, sama Faiz untuk revolusi hijau. Kemudian kelompok 3-nya ada Dede, Baiti, Giva, sama Kiki. Oh, tadi Dede kan dipanggil ya sama guru BK. Nah, diganti aja sama Farah ya. Farah masuk ke kelompok 3 aja ya. Nah, Farah, Baiti, Giva, sama Kiki ini membahas mengenai transmigrasi, dan kelompok 4-nya Ica, Abdul, Dimas, sama Mengku membahas mengenai KUD. Oke. Nah, apa aja nanti kalian akan menuliskan sebab bagian atas, bagian bawahnya, akibat. Nanti lebih jelasnya di yang sebelah sini. Jadi nanti diisi sebab adanya masalah, misalnya tadi masalahnya transmigrasi. Kenapa sebab harus ada transmigrasi teh apa? Jadi sebab harus adanya transmigrasi apa? Kemudian setelah adanya transmigrasi akibatnya apa? Nanti ditulis di sini cuma 3, 1, 2, 3 sebab, 1, 2, 3 akibat. Kemudian nanti diskusikan sama teman kelompoknya ide baru atau kesimpulan atau pendapat kalian mengenai transmigrasi ini atau era sekarang harus gimana, transmigrasi deui atau henteu gitu. Atau misalnya ada ide baru, aku mah nanti mau ruralisasi aja misalnya gitu. Nah, itu nanti silahkan didiskusikan ya. Nah, sumber belajarnya nanti kalau kalian perlu atau kurang boleh nanti lihat. Untuk kelompok 1 bisa melihat di YouTube yang terlampir ini tautannya. Revolusi hijau juga sama, transmigrasi sama BUD atau KUD juga sudah ada. Jadi nanti tinggal kalian diskusikan, diklik aja di PPT yang sudah Ibu kirim. Tinggal klik aja, kalau di sini makan susah ngekliknya ya. Sok mangga duduknya sekarang para kelompok. Siap, Ica, Abdul sebentar ambil pulpen dulu. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nanti kalian tinggal diisi. Jadi kalian mah nggak usah bikin fishbone-nya. Kalian mah tinggal nulis aja di sebab, di akibat, ada 3. Cari di bahan ajar ya. Terus boleh diskusi. Kan kalau KUD ada enggak di sekitaran saya ya sekarang, kayaknya nggak ada deh. Harus bikin kayak gimana deh gitu misalnya. Jadi coba. Nanti Ibu akan berkeliling sambil menilai ya. Jadi kalau pasif diam aja misalnya, nggak mau nyari-nyari. Asep, kuotanya ada sekarang? Ada? Nah, Asep nanti
diskusi harus harus mau nyari juga karena nanti ibu akan nilai ya per kelompok. Sok mulai dulu ya, ibu keliling. Sebentar lagi ibu bawa dulu absennya. Enggak, Ibu. 2 teh revolusi hijau. Ini lagi diskusi sama Farah ada kesusahan nggak Farah? Farah teh gantinya Dede enggak kalau kok, Bu. Lagi transmigrasi. Bu. Emang Farah kalau Iya, transmigrasi teh Bu. perpindahan dari mana sih? Pindahannya aja itu disebutnya migrasi. Dari satu tempat ke tempat yang lain itu Oh disebutnya iya, migrasi. aduh Ibu Kalau lupa. transmigrasi mah gimana geningan? Mana Sahadi, Farah teh sama siapa? Sama Baiti. Baiti bantuin atuh. Farah Assalamualaikum Ibu. Tuh ya. Kelompok 3. Aku baca ini, Bu. Ya, gimana? Sebentar kan. Ibu, hasil aku inget, Bu. diskusi saya. Mbak itu aja ya, ya udah deh. Ya Soalnya udah. kan satu kelompok kalian. Ih, jadi siapa tuh tuh? Atuh yang mana? Iya, Farah Bu. apa aku? Baiti aja, Oh, Baiti. Baiti. Baiti aja, Bu. Iya, Bu, hasil diskusi kelompok transmigrasi bahwa masyarakat menumpuk di kota besar. Kemudian angka kemiskinan naik. Iya, aku analisis dulu. Masyarakat menumpuk di kota besar. Masyarakat lebih merata jumlahnya dari itu, Bu. Jadi tadi teh transmigrasi teh dari mana ke mana dulu, Farah? Dari daerah padat ke daerah yang sepi, Ibu. Daerah padat ke daerah yang sepi. sepi dari lagu gitu. Sepi penduduknya mana? Enggak, maksudnya yang tidak padat, Oh, Bu. yang Yang tidak penduduknya, iya. Yang tidak padat betul. Makanya tadi kalau Baiti bilang bahwa ada lahan terbengkalai, iyalah mungkin lahannya memang sangat terbengkalai karena tidak ada yang mengolah ya gitu ya. Oke, good. Next ke kelompoknya Dimas. Dimas kelompok berapa Dimas teh? 4 BUD KUD itu, Bu. KUD ya. Mau coba presentasi? Boleh, Bu, boleh, Bu. Silakan. Ibu Ya. sebentar mau izin ke toilet. Boleh, silakan April. Oke, Bu, izinnya, Bu, Kalau presentasi. iya. Permasalahannya apa Dimas teh? Tadi permasalahannya adalah adanya KUD atau BUD. Sebabnya apa Dimas yang Dimas temukan? Sebabnya penduduk desa tertinggal, Bu. Sebab adanya. Jadi sebab adanya KUD itu karena ada beberapa penduduk desa atau desa yang tertinggal. Apalagi Dimas sama siapa lagi sih Dimas? Sama Abdul apalagi Dul? Sama saya, Bu. Ica Abdul, Bu. Ada Bu, penduduk desa tidak bisa mengembangkan pertanian, Bu. Ca, apalagi Ca? Gitu iya. Kedengeran Iya, nggak, Bu? kedengeran. Jadi ada pinjaman dana setelah ada KUD ya. KUD itu kan singkatan dari Koperasi Unit Desa. Jadi biasanya suka ada proses pinjam sama simpan gitu ya. Nah, kemudian kalau ide barunya apa dari kelompok kalian? Abdul bantu jawab, Abdul. Bantu jawab. Oke, aku jawab. Mendirikan lembaga, Bu, yang sehat khusus pengembangan ekonomi di desa kami nanti, Bu, biar desa kami kemudian bisa maju. Oh gitu. Betul. Oh ini ya jawabannya ya. Tadi di-share di WA grup juga ya. Tadi udah dipotoin. Nah, bagus ya. Udah tampil ya? Sudah, Ya, Ibu. ini jawaban dari kelompoknya KUD atau BUUD. Jadi mendirikan lembaga yang sehat khusus untuk pengembangan ekonomi daerah yang modern. Jadi tetap di daerah tapi mungkin yang lebih modern gitu mungkin maksudnya ya. Next ke kelompoknya Revolusi Hijau nih. Revolusi Hijau silahkan presentasi Revolusi Hijau. Revolusi Hijau teh kelompok 2 April masih di air. Vicky sama Vicky.
Boleh Ibu. Revolusi hijau ya Bu ya. Sebabnya apa? Sebabnya itu Soekarno tidak fokus pada bidang pertanian. Akibatnya pertanian produktif. Lalu kondisi masyarakat desa masih tradisional. Akibatnya ada Bimas bidang pertanian, petani diberi penyuluhan. Sering gagal panen. Akibatnya dikembangkan bibit unggul, pembasmi hama kimiawi, pupuk kimia, dan irigasi. Pengembangan bidang pertanian dengan culture jaringan hidroponik. Nah, betul. Jadi, kalau untuk revolusi hijau, tadi sebabnya sebelum ada revolusi hijau itu Soekarno tidak fokus pada bidang pertanian. Kemudian sering gagal panen dan kondisi masyarakat desa masih tradisional. Sehingga dikeluarkanlah revolusi hijau, kata Soeharto. Maka kemudian setelah ada revolusi hijau, akibatnya adalah pertanian jadi lebih produktif. Kemudian ada Bimas, bimbingan massal untuk siapa? Untuk para petani. Kemudian petani itu diberi penyuluhan ilmu-ilmu tentang pertanian, dan kemudian dikembangkan bibit unggul ya. Nah, tadi ini sempat dibahas juga sama Ibu di PPT-nya. Nah, ini bagus juga menurut kelompoknya Vicky sama April mengembangkan kultur jaringan dan hidroponik. Sekarang kan hidroponik lagi musim ya. Gimana caranya menanam padi tapi sistemnya hidroponik. Jadi lahannya terbatas. Kemudian terakhir kelompoknya trilogi pembangunan, kelompok 1 Asep sama Citra. Nih udah ditulis, tinggal presentasinya Sep. Iya, Ibu. Ya, Bu. Asep atau aku yang mau Asep aja ya? Boleh berdua juga. Ya udah, Cak. Iya. Citra ya. Iya. Teman-teman, untuk kelompok trilogi pembangunan ini masalahnya yaitu demokrasi terpimpin tidak fokus pada pembangunan ekonominya. Maka solusinya yaitu ekonomi Indonesia harus meningkat, Bu, kerjasama dengan negara lain. Kemudian masalah lain, pembangunan tidak merata, maka pembangunannya harus merata di berbagai daerah agar kita dapat pemahaman yang meningkat. Ica yang satunya lagi Ica Citra. Oke, lanjut ke diulang aja kali ya biar semuanya mendengar ya. Nah, pada demokrasi terpimpin tidak fokus pada pembangunan. Ininya sebabnya karena ekonomi Indonesianya meningkat. Akibatnya. Ini sebab apa? Yang atasnya sebab kan, Akibatnya. yang bawah akibatnya. Ya, aku lupa, maaf. Terus pembangunan tidak merata. Ini akibatnya pembangunan diberlakukan di beberapa daerah seperti desa. Terus pembangunan di sektor pertanian meningkatkan hasil pertanian kebutuhan terpenuhi. Kayak gitu, Ibu. Idenya harus gimana? Ide yang barunya setelah ada trilogi pembangunan. Jadi kan tadi pembangunan tidak merata. Setelah ada trilogi pembangunan, katanya pembangunannya dilakukan ya. Harus dilakukan di desa-desa. Pembangunannya harus merata, Ibu. Iya, pembangunannya harus merata. Harus merata pembangunannya. Merata. Ya, Ibu. Harus diprogram, Ibu, pembangunannya bertahap. Pembangunannya bertahap. Di mana itu Teh? Di kota? Atau di daerah mana yang harus diratakan pembangunannya menurut kelompok kalian? Terutama di daerah tertinggal, Bu, daerah tertinggal, pedesaan atau daerah-daerah tertinggal, betul, pembangunannya harus lebih merata. Jadi jangan sampai timpang ya. Kalau timpang mah ke zaman dulu lagi gitu ya. Nah, satu lagi mungkin Ibu tambahkan, karena untuk trilogi pembangunan ini bedanya mungkin ide yang barunya bisa pembangunannya diintegrasikan dengan teknologi. Jadi kalau hanya pembangunan gedung-gedung saja atau sarana dan prasarana saja tanpa diintegrasikan dengan teknologi,
Nah, itu kayaknya kurang karena sekarang kan internet juga harus sudah masuk ke desa-desa atau ke daerah-daerah terpencil ya. Nah, gitu. Itu masukan untuk kelompok trilogi pembangunan. Jadi alhamdulillahirobbilalamin semuanya sudah presentasi dan cukup baik presentasinya cepat. Jadi sebabnya kalian sudah mengetahui, kemudian keakibatnya sudah mengetahui, kemudian ada ide-ide baru, sudah cukup ada ide baru sehingga nanti jika kalian menjadi salah satu aparatur di instansi pemerintahan, kalian bisa mempunyai ide-ide yang baru yang bisa diambil dulu, belajar dari sejarah, dari program-program yang sudah dilaksanakan dan itu baik gitu. Jadi bisa diterapkan kembali, hanya saja menambahkan inovasi-inovasi yang baru lagi. Nah, kita simpulkan dulu untuk materi hari ini. Jadi pembangunan pada masa Orde Baru itu ada apa saja? Siapa yang mau menyimpulkan nih? Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Selain nilai kelompok, nanti Ibu umumkan kelompok mana yang oke. Siapa yang mau menyimpulkan? Vicky mau menyimpulkan, Vicky? Halo, Vicky? Vicky ke toilet, Bu. Asep aja, Boleh, Bu. Asep. Atau Abdul juga boleh kok. Asep masih nilainya kurang. Ya, nyuruh lagi. Kita simpulkan bersama. Biasanya Mbak Iti, Bu. Mbak Boleh, Iti. kita simpulkan bersama. Jadi salah satunya fokus utama pada masa Orde Baru itu diantaranya ada satu program trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan. Yang keduanya ada revolusi. Pembangunan, Bu. Pembangunan. Revolusi. Revolusi Yang hijau. ketiga ada program PP. Revolusi hijau. Nah, Pelita. di antara tiga program itu nanti ada anak-anak programnya yang banyak sekali. Di antaranya yang tadi ada Puskesmas, ada Posyandu, ada Wajar, Wajib Belajar, dan lain-lain. Nah, itu dulu, lebih lengkapnya itu akan ada di bahan ajar sebenarnya. Kalian tinggal lihat lagi bener-bener. Nah, itu dulu mungkin. Nah, Ibu akan evaluasi tadi dari hasil pengamatan Ibu ya, setelah berkeliling kelompok yang paling bagus dan di sini Ibu lihat dari hasil kelompoknya itu yang langsung idenya menghasilkan ide baru adalah kelompok dari Revolusi Hijau, yaitu kelompoknya April sama Vicky, karena langsung saya mau melakukan pengembangan struktur jaringan dan hidroponik. Tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 2 yaitu April dan Vicky. Makasih Ibu. Istirahat ya, Makasih. Itu copy paste, Bu, dari internet. Kamu mah Abdul seuzon aja sama kita teh. Abdul nggak boleh ini Makanya Abdul harus ningkatin. Abdul juga bagus tadi, cuma kurang langsung gitu. Mau ngapain nih? Dihukum, Bu. Dihukum. Ya. Nah, itu dulu mungkin dari Ibu nilainya tadi untuk kelompok April sama Vicky itu mendapatkan yang paling bagus, nilainya 95 ya. Selamat untuk April dan Vicky. Nah, minggu depan kita akan masuk ke masa reformasi. Ibu sudah share di classroom untuk bahan ajarnya, jadi silakan untuk dibaca dan dibaca-baca dulu aja lah karena belum ada tugas yang lainnya. Itu dulu ya dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Retno. Ya. Ya, silakan Pak Dede. Ya Bu, sejauh yang pengamatan saya tidak melihat kekurangan dari penampilan Bu Retno, dimulai dari pertama kali masuk, salam, kemudian persepsinya juga tidak terlalu lama, kemudian melakukan absensi,
Terus ketika mengkondisikan siswa untuk belajar juga sudah sangat baik. Bu Retno bisa mengidentifikasi siswa yang misalkan dalam kerapihan kurang. Kemudian Bu Retno juga sudah bisa mengajak siswa, memancingnya untuk terlibat dalam pembelajaran. Itu misalkan dengan membuka memori siswa tentang masa lalunya ketika dia berbelanja dengan ibunya membeli beras, memancing siswa untuk perhatiannya ke pelajaran sudah sangat baik. Sampai proses diskusi juga berjalan dengan sangat baik, dan di akhir juga dengan evaluasi. Saya tidak melihat kekurangan sedikit pun Bu dari penampilan Bu Retno, sangat baik. Mungkin saja hanya waktu yang dalam hitungan saya lebih 2 menit, tapi itu bukan masalah yang serius menurut saya. Seperti itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede. Memang Bu Retno ini di sini sudah, kalau saya sih melihatnya sudah baik ya Bu Retno, secara keseluruhan langkah-langkah sudah ada, sudah mencoba untuk mengaktifkan siswa dengan model fishbowl-nya. Kemudian yang paling terlihat jelas itu adalah evaluasi proses ya Bu Retno, evaluasi proses yang dikembangkan oleh Bu Retno itu sudah terlihat ya. Ya, itu saja. Mungkin komentar saya juga tidak begitu banyak. Saya berkomentar untuk Bu Retno ya. Silakan.